Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Kolifati Sabatini, NPM 2625050026, mahasiswa pendidikan profesi guru, program studi bimbingan dan konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2026. Pada video ini, saya akan menampilkan praktek konseling individu. Permasalahan yang diangkat dalam konseling ini ialah mengenai perilaku asertif, kesulitan menolak ajakan teman. Konseling sering merasa khawatir apabila ia menolak teman-temannya akan kecewa, menganggap dirinya tidak solid, atau bahkan menjauh darinya. Dari pemikiran irasional yang terjadi tersebut membuat konseling sering mengabaikan kebutuhan dan tanggung jawab pribadinya. Dari permasalahan tersebut, dalam pelaksanaan konseling ini, saya menggunakan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Pendekatan REBT dipilih karena berfokus pada identifikasi dan perubahan keyakinan irasional yang mempengaruhi perasaan dan perilaku individu, yang kemudian mengembangkan cara berpikir yang lebih rasional dan adaptif. Harapan dari pelaksanaan konseling ini adalah konseling mampu mengidentifikasi keyakinan yang kurang rasional serta mengembangkan pola pikir yang lebih realistis sehingga dapat menjalankan aktivitas keseharian dan akademik dengan lebih sehat dan efektif. Demikian pengantar dari saya. Selamat menyaksikan praktik konseling individu yang akan ditampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ya. Silakan duduk, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Bisa ada yang saya bantu dengan Mbak siapa kalau boleh Ibu tahu? Saya Tias, Bu. Jadi saya kemarin itu sudah ngisi form konseling yang di website itu loh, Bu. Oh iya Ibu. Kemarin juga dapat email dari form konseling bahwa ada yang mau melakukan sesi konseling hari ini pukul 11 ya. Iya, Bu, betul. Kalau boleh perkenalkan dulu, saya Bu Siwi yang hari ini akan membersamai Mbak Tias dalam sesi konseling hari ini. Oke, ya Bu. Jadi saya juga perkenalkan ya, Bu ya. Perkenalkan, nama saya Tias Pramudita. Jadi saya hari ini ingin bertemu dengan Ibu karena ada yang mau saya ceritakan. Sekarang semester berapa kalau Ibu boleh tahu Mbak di sini? Sekarang di sini saya itu semester 2, Bu. Jadi saya masih baru di sini. Berarti Mbak Tias masih mahasiswa baru ya hitungannya di sini. Iya, Bu. Gimana? Selama kuliah di sini 2 semester ya hampiran, nyaman atau mungkin ada hal-hal yang dirasa perlu disampaikan juga kepada pihak kampus ataupun terhadap dosen? Kalau dibilang nyaman itu sebenarnya nyaman ya, Bu. Di lingkungannya juga alhamdulillah enak. Tapi kadang tuh di sini wifi-nya itu suka lemot, Bu. Wifi-nya suka lemot. Iya. Nanti Ibu sampaikan ke bagian sarana dan prasarana. Iya, tolong disampaikan ya, Bu. Iya. Karena kita setiap hari kan ada tugas, bisa biasanya kan bikin PPT kayak gitu kan, Bu. Nanti kalau nggak pakai wifi kan ya gimana? Kita pakai apa? Ngerjakan tugasnya gitu. Iya, Mbak Tes, terima kasih atas masukannya. Itu nanti juga sebagai bahan kampus untuk terus bertumbuh dalam memberikan fasilitas terhadap mahasiswanya. Sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, kabar Mbak Tias baik? Alhamdulillah baik sih, Bu. Tapi karena ada sedikit problem yang saya alami, jadi saya merasa kayak ada yang ganjel gitu. Ada yang nggak enak di hati. Baik. Ibu memahami apa yang Mbak Tias rasakan. Kemarin juga Ibu sudah membaca sedikit deskripsi yang Mbak Tias tuangkan dalam form konseling yang Mbak Tias isi. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu bahwa sesi konseling ini akan berjalan kurang lebih 45 menit dalam satu sesi. Nanti kiranya Mbak Tias masih ada yang ingin disampaikan atau dikonsultasikan terhadap Ibu, kemudian juga ada tindak lanjut setelah konseling ini, nanti kita sepakati untuk melakukan sesi konseling selanjutnya.
Mbak Tias tidak perlu khawatir bahwa dalam melakukan sesi konseling ini kita memiliki asas kerahasiaan, di mana apa yang Mbak Tias ceritakan kepada Ibu tidak akan menyebar kemanapun. Jadi apa yang Mbak Tias konsultasikan, Mbak Tias konselingkan sama Ibu hari ini hanya Ibu dan Mbak Tias yang tahu. Jadi Mbak Tias gak perlu cemas, gak perlu khawatir. Kita enjoy aja dalam proses konseling kali ini. Mbak Tias bisa ceritakan semuanya, masalah unek-unek yang ingin Mbak Tias sampaikan. Kemudian nanti kita bisa cari solusi bareng-bareng. Apa sih dari permasalahan ini yang harusnya kita lakukan? Kemudian nanti seperti apa? Jadi Mbak Tias tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu tegang juga. Kita santai aja, anggap Ibu sebagai teman Ibu Mbak Tias. Jadi Mbak Tias juga bisa biar lebih enjoy untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Mbak Tias. Bisa dimengerti Mbak Tias? Ya, bisa Bu. Sebenarnya terima kasih ya Bu sudah mau menerima saya di sini. Sama-sama Mbak Tias, Ibu juga senang ada mahasiswa Ibu yang menyadari bahwa dirinya ingin menceritakan permasalahan itu. Jadi terkadang ada mahasiswa ataupun seorang peserta didik yang ya mungkin ini sebenarnya udah mengganggu tapi masih dipendam. Tapi di sini Ibu mengapresiasi Mbak Tias sudah mau punya inisiatif konseling karena permasalahan yang Mbak Tias alami. Iya Bu. Sebelumnya ini Ibu ada income concern di mana di sini menunjukkan bahwa Mbak Tias menyetujui untuk mengikuti sesi konseling ini dengan terbuka dan sadar. Mungkin bisa dibaca dulu dan ditandatangani. Saya baca dulu ya Bu. Iya, silakan Mbak Tias. Jadi ini nanti nggak tersebar kemana-mana gitu Iya, ya Bu ya? di situ juga sudah dicantumkan tentang terkait asas kerahasiaan. Jadi Mbak Tias nggak perlu khawatir, semua sudah tercantum di inform consent. Oke Bu. Saya tanda tangani ya? Iya. Terima kasih Mbak Tias. Baik, untuk sesi konseling ini permasalahannya yang Mbak Tias rasakan, yang Mbak Tias alami itu apa sebenarnya? Permasalahan yang sedang saya alami di sini itu saya merasa nggak enak hati gitu loh Bu, ketika saya diajak oleh teman-teman saya keluar, contohnya kayak ngopi, nongkrong kayak gitu. Jadi saya sulit untuk mengatakan tidak bisa atau tidak ikut kepada teman-teman saya. Oke. Jadi setiap ajakan yang diajak oleh temannya, Mbak Tias berarti selalu mengiyakan hal tersebut, begitu? Iya Bu, jadi kemanapun ajakannya, entah nongkrong, terus main kayak ke pantai, ke air terjun, atau mungkin sekedar kegiatan nge-grill kecil-kecilan kayak gitu, saya selalu ikut Bu. Apakah Mbak Tias tidak memiliki kegiatan lainnya selain mengikuti apa yang teman ajak itu, hingga Mbak Tias kok nggak ingin menolak itu, kenapa begitu? Kalau dibilang kegiatan saya nggak ada tuh sebenarnya ada Bu kegiatannya, karena kan di sini saya juga kuliah, terus kadang di rumah kan juga ada kayak apa ya Bu, kegiatan yang lain kayak membantu orang tua, terus biasanya itu saya ngajarin adik saya belajar gitu kan, adik saya masih kecil ya Bu, masih kelas 1 SD. Kalau ujian, kalau ada PR itu kan saya yang ngajarin gitu, karena kan tidak ada yang bisa ngajarin lagi gitu loh Bu. Tapi kalau teman saya ngajak ya kan, itu ya saya juga nggak bisa nolak, jadi kadang kayak bingung gitu loh Bu, mau nolaknya gimana kayak gitu. Kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Tias berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara Bu, jadi saya anak pertama, terus saya punya adik itu kelas 1 SD Bu. Kelas 1 SD. Kalau bapak ibunya bekerja atau ibunya ada di rumah atau bagaimana?
Iya, kerja semua. Kerja semua. Baik, apa sih yang membuat Mbak Tias tuh merasa nggak enak menolak teman-temannya? Saya menolak itu karena kan pernah ada suatu kejadian ya di circle saya yang dulu nih ya, itu dia sering nolak ajakan teman-teman yang lain, bahkan diajak ngumpul, diajak ngopi itu susah bu. Jadi kayak di circle itu tuh dia malah dikucilkan gitu. Ini gimana sih nggak mau, kan kok nggak mau nongkrong sama kita, kamu nggak level ya, gini kayak dijulitin gitu loh bu. Dijulitin sama teman satu circle-nya begitu? Iya betul. Padahal kan setiap orang kan pasti punya ini ya, punya kegiatan masing-masing gitu. Terus ketika Mbak Tias melihat itu, apa yang Mbak Tias rasakan ketika Mbak Tias mau menolak? Saya nggak bisa nolak karena saya takut Bu. Saya takut nanti akan kejadian yang sama kayak teman saya yang dulu itu. Circle Mbak Tias tuh hanya di circle itu, atau mungkin Mbak Tias punya circle lain di luar circle salah satu itu? Sebenarnya banyak Bu, circle saya itu ada yang di kuliah, terus ada yang di organisasi juga, ada yang ini Yang kayak circle teman-teman di lain main, ya. ya. Itu tapi yang circle yang lain itu kedekatannya itu kurang Bu. Jadi kayak apa ya, chemistry-nya itu kurang gitu loh. Saya kayak nggak terlalu deket dengan mereka itu. Nah, yang deket banget itu yang di circle ini Bu. Oh, yang circle main ini tadi yang Mbak main Tias ini kayak nggak enak menolak itu ya? karena di dalamnya itu kayak enjoy banget gitu loh Bu, nggak ada yang ditutup-tutupin, sudah pada tahu latar belakangnya semuanya, sudah tahu kayak ada yang kerja, ada yang kuliah kayak gitu, ada yang kerja sambil kuliah juga. Jadi kadang itu saling support, tapi kadang juga kayak ya ini kayak yang dulu tadi takut apa nanti kalau ada yang nggak bisa itu kayak dikucilkan gitu loh Bu. Berarti yang mengucilkan itu berarti semua satu circle itu ya? Sebenarnya enggak. Atau mungkin 1-2 orang yang mengucilkan atau bagaimana? Jadi sebenarnya itu enggak semuanya Bu, kadang ada 2 orang nih Bu yang kayak mengucilkan gitu. Nah, 2 orang ini itu poinnya Bu di circle ini. Jadi kayak apa ya, kayak pentolannya gitu loh Bu. Jadi kalau nggak ada 2 orang ini ya di geng itu kayak kurang gimana gitu loh. Apa berarti istilahnya mungkin ketua geng begitu, atau Iya Bu, bisa kayak dibilang gitu, begitu? bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya dari temannya itu yang nggak ikut dalam sebuah kegiatan tersebut, mereka berarti yang cenderung akhirnya memberikan pandangan buruk mungkin, atau sindiran begitu kah? Iya Bu, kadang ya disindir langsung gitu loh Bu. Ya memang tidak disindir di WA atau di sosmed yang lain ya, seperti teman-teman kayak orang-orang lain lah. Tapi kan kadang kayak kasihan gitu loh Bu. Apalagi dia itu mohon maaf ya Bu, emang dia kan juga kuliah sambil kerja ya. Jadi kayak kegiatannya dia itu kayak padat banget gitu. Dia menyempatkan waktu buat dirinya sendiri aja itu kayak jarang gitu loh. Itu teman Mbak Tias yang menolak tadi begitu? Yang nolak itu tadi. Terus berarti Mbak Tias itu takut menolak ajakan karena takut dikucilkan, kemudian takut disindir teman-temannya, begitu ya Mbak Tias? Iya Bu, betul Bu. Saya takut kalau teman-teman yang apalagi yang 2 ini itu kayak nyindir saya, kayak rasanya kayak gimana gitu loh Bu. Ketika Mbak Tias ingin menolak atau Mbak Tias nggak bisa menolak nih, apa yang perasaan atau keyakinan apa yang membuat Mbak Tias kayaknya aku nggak bisa deh nolak, kayaknya aku iyain deh gitu? Apa yang akhirnya membuat Mbak Tias tuh terdorong untuk ini aku nggak bisa, ini pemikiranku, aku harus menerima dia gitu? Selain dikucilkan itu tadi ya Bu, jadi kayak karena
sama teman-teman ini udah deket banget, udah dari lama kan, dari SMA itu udah kenal gitu loh Bu. Jadi saya merasa sungkan kalau saya menolak mereka gitu, karena mereka juga tidak pernah menolak ketika yang lainnya juga mengajak gitu. Jadi sama-sama ayo gitu. Berarti Mbak Tias merasa sungkan, gak enak gitu ya ketika mau. Terus kemudian apalagi yang Mbak Tias rasakan? Keyakinan apa yang bikin Mbak Tias ini nih aku nggak bisa nolak? Itu kan berarti Mbak Tias memiliki keyakinan bahwa aku nggak bisa nolak mereka. Nah, apa yang membuat Mbak Tias tuh yakin dengan pemikiran itu yang benar-benar kuat, nggak bisa deh karena aku nggak mau disindir, aku nggak mau tadi yang Mbak Tias sampaikan. Selain itu nggak mau jadi omongan yang lain juga sih Bu, kayak oh sok sibuk kayak gini gitu. Saya nggak mau Bu, kayak teman-teman punya pemikiran yang kayak gitu ke saya gitu. Jadi Mbak Tias juga takut mendapat label yang kurang baik ya dari teman-temannya ya. Iya. Oke, baik. Ketika perasaan yang muncul itu tadi, kemudian pada akhirnya Mbak Tias mengiyakan ajakan teman-teman Mbak Tias, setelahnya tuh apa sih yang Mbak Tias rasakan? Apakah ada hal-hal atau dampak yang mungkin Mbak Tias kok rasanya ini nggak worth it ya, atau ini apa ya namanya, kok membuat saya jadi banyak hal yang teledor atau apa mungkin? Dampaknya yang benar-benar saya rasakan itu di tugas-tugas saya Bu. Kan biasanya tugas itu kayak tenggatnya 1 minggu ya kan. Nah karena saya tidak bisa mengatakan tidak kepada teman-teman saya, akhirnya tugas ini baru selesai itu kayak hamin 1 jam, hamin beberapa jam sebelum pengumpulannya gitu. Itu yang benar-benar saya rasakan banget gitu. Terus sama ini Bu, kan kalau nongkrong, kalau main kan juga butuh uang ya Bu ya. Itu kan ya gimana, saya juga nggak kerja, saya cuma kuliah aja, jadi hanya mengandalkan uang dari orang tua. Jadi uang saya tuh habis Bu, ya ampun. Jadi kayak ya memang teman-teman saya tuh kayak emang lebih berada gitu daripada saya. Gak apa-apa, Ibu beri waktu Mbak Tias. Kalau Mbak Tias ingin menangis, ingin meluapkan itu, gak apa-apa. Tenangkan diri Mbak Tias dulu. Ini tisunya bisa di Ya Bu, paham ya Bu ya. gak apa-apa Mbak Tias, gak apa-apa. Ibu malah senang ketika Mbak Tias bisa menyampaikannya dengan apa sih yang menjadi unek-uneknya sampai Mbak Tias harus nangis. Itu gak apa-apa Ibu, senang. Ibu kasih waktu Mbak Tias, luapkan dulu apa yang dirasakan, tenangkan dulu, tarik nafas dulu. Terus kemudian apalagi yang bisa Mbak Tias sampaikan, apa yang dirasakan? Iya, jadi kan jadi nongkrong ini terus pengeluaran kan juga banyak, sedangkan pemasukan kan sedikit gitu ya Bu ya. Saya lebih ke kayak gimana ya, sungkan gitu loh Bu dengan orang tua juga, sering minta gitu yang 1 minggu ya udah jatahnya kan segini ya kan Bu. Nah itu karena nongkrong main sama teman-teman tadi, jadi saya minta lebih Bu, padahal ya pekerjaan orang tua saya bukan pekerjaan yang wah gitu lah Bu ya pas-pasan buat hidup gitu. Jadi kayak di orang tua saya kayak merasa jadi beban gitu loh Bu, apalagi ada adik saya gitu. Jadi dampak yang sangat berasa untuk Mbak Tias adalah mungkin bisa dibilang prokrastinasi ya Mbak jadinya. Ketika Mbak Tias harus mengumpulkan H-1 jam, kemudian H- beberapa waktu dari tenggat waktu yang sebenarnya cukup lama diberikan oleh dosen Mbak Tias. Terus mungkin yang bikin Mbak Tias sedih adalah karena Mbak Tias masih
bergantung kepada orang tua, masih menjadi tanggung jawab orang tua, kok jadi saya menambah biaya lagi, begitukah? Iya Bu, jadi saya merasa bersalah gitu loh Bu, kok kayak gini terus ya, kalau kayak gini kayak gimana gitu, saya juga tidak bisa meninggalkan teman-teman saya, tapi di sisi lain ya, di lain sisi ya kayak gitu. Apalagi Mbak dampak yang Mbak Tias rasakan selain tadi dari biaya, terus kemudian prokrastinasi waktu, kegiatan, pengumpulan tugas, apakah Mbak Tias merasakan dampak lainnya lagi? Dampak yang lain itu saya ngerasa kayak buat diri saya aja itu kurang loh, jadi manajemen waktu saya emang buruk ya, tidak tertata sama sekali, banyak saya habiskan dengan teman-teman saya bahkan di rumah aja jarang Bu, jadi kayak di rumah itu kan hanya numpang tidur, numpang mandi, numpang makan kayak gitu, terus itu udah kayak balik lagi ke teman-teman yang lainnya gitu, jadi saya tidak bisa memberi waktu ruang buat diri saya sendiri juga. Ketika Mbak Tias merasa tidak memiliki ruang untuk diri Mbak Tias sendiri, perasaan apa yang muncul Mbak ketika hal tersebut terjadi? Ketika hal tersebut terjadi itu kayak saya ngerasa sedih ya Bu ya, sedih, terus kadang cemas, terus kayak OVT juga, banyak ya banyak lah Bu yang saya pikirkan kayak gitu. Terus kemudian tadi Mbak Tias juga sampaikan Mbak Tias jadi jarang di rumah. Kalau boleh Ibu tahu, berarti Mbak Tias setiap harinya harus keluar rumah kah atau gimana? Atau memang kegiatannya banyak atau karena hal tersebut itu yang menjadikan Mbak Tias jarang pulang? Kalau dibilang kegiatan banyak itu sebenarnya tidak terlalu banyak juga. Biasanya saya kegiatannya kan setiap hari kan kuliah, terus habis itu kan ada kegiatan di organisasi saya juga. Jadi ya mungkin kalau hari-hari efektif gitu ya, itu setelah kuliah saya habis itu kegiatan di organisasi, habis kan sore kan sudah selesai nih Bu biasanya, terus malam sore sampai malam itu nongkrong sama teman-teman, habis itu baru pulang. Berarti sebenarnya untuk sisa waktu mengerjakan tugasnya sebenarnya masih banyak ya Mbak, bisa digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut gitu ya? Iya, sebenarnya masih banyak sih Bu waktunya, tapi ya itu tadi Karena ajakan itu. karena ajakan dari teman-teman saya, jadi saya tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, tidak bisa menyelesaikannya dengan jangka waktu yang lama gitu. Oke. Apakah dengan keyakinan, kemudian perasaan dan pemikiran Mbak Tias bahwa saya nggak bisa menolak teman saya selalu harus mengiyakan apa yang diajak teman saya, apakah itu membuat Mbak Tias semakin berkembang atau membawa dampak positif ke diri Mbak Tias, atau justru malah membuat Mbak Tias tuh merasa tertekan atau jadi banyak hal yang akhirnya terlewatkan begitu saja? Gimana ya Bu ya, saya masih bingung gitu kadang kayak kalau ditanya seperti itu, karena kan kadang saya lebih nyaman dengan teman-teman saya, karena kalau nggak dengan mereka ya dengan siapa lagi gitu, karena saya juga tidak betah Bu di rumah itu, kayak setiap hari itu harus keluar rumah lah gitu. Nah, apakah dengan pemikiran Mbak Tias atau keyakinan Mbak Tias tidak bisa menolak itu membawa hal baik untuk Mbak Tias? Apakah ketika Mbak Tias nongkrong misalnya harus meninggalkan yang menjadi prioritas Mbak Tias? Gimana ya Bu ya, kalau dibilang ada positif atau enggak ya kadang ada ya Bu, kalau kita curhat kan mereka juga yang menampung, tapi kalau positif yang bagian lain itu kayak kalau dipikir-pikir lagi kayak nggak ada gitu ya Bu ya. Apa
apakah dengan keyakinan Mbak Tias sekali deh saya nggak ikut nongkrong misalnya, atau apakah akan dijauhi secara langsung sesekali misal Mbak Tias menolaknya? Mungkin kalau sesekali tuh tidak ya Bu ya. Apakah ketika Mbak Tias memprioritaskan diri Mbak Tias dan juga kegiatan-kegiatan Mbak Tias yang memang harus dilakukan, yang menjadi tanggung jawab, kemudian juga kewajiban Mbak Tias sebagai seorang pelajar, apakah dengan hal tersebut Mbak Tias memprioritaskan hal tersebut dan menolak teman-teman Mbak Tias, apakah Mbak Tias akan kehilangan circle itu? Apakah Mbak Tias tidak akan bisa ikut berkumpul lagi? Enggak sih Bu ya. Kayaknya sesekali menolak itu tidak apa-apa ya. Iya. Toh juga circle saya kan juga banyak, tidak harus mereka aja ya Bu ya. Saya juga butuh waktu buat diri saya, buat keluarga saya, dan juga yang paling terpenting kan kuliah saya jadi tidak terkendala gitu ya Bu ya. Iya. Apakah dengan keyakinan Mbak Tias yang tidak bisa menolak itu tadi, apakah semuanya akan menjauh dengan Mbak Tias? Sepertinya tidak juga ya Bu ya. Baik, berarti dari hal-hal yang Mbak Tias sampaikan, kemudian dari keyakinan yang ini tadi Bu tanyakan dengan Mbak Tias, apa sih yang Mbak Tias akhirnya bisa rasakan sekarang? Yang saya rasakan sekarang itu setelah ngobrol, setelah saya luapkan, kayak jadi saya mikir-mikir lagi ya Bu ya. Mungkin saya menolak sekali, 2 kali kan tidak apa ya, tidak harus setiap hari saya mengiyakan ajakan-ajakan mereka, karena di sisi lain itu mereka juga tidak berdampak yang benar-benar positif, bukan buat diri saya sendiri, apalagi kalau masalah finansial kan emang tergantung orangnya masing-masing ya kan. Jadi juga semua itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Mungkin dengan yang sekarang teman-teman saya itu sudah bisa mengerti kondisi saya atau kondisi teman-teman yang lainnya juga gitu. Baik, berarti dari keyakinan, pemikiran dan perasaan Mbak Tias yang awalnya Ibu rasa itu kurang realistis ya Mbak, dan sekarang akhirnya Mbak Tias menemukan keyakinan baru bahwa saya menolak pun nggak apa-apa, toh juga saya menolak karena ada alasan yang lebih urgent, yang lebih perlu Mbak Tias prioritaskan. Mungkin dari hal itu, keyakinan apa lagi yang akhirnya membuat Mbak Tias, oke, ini emang harus diubah nih? Yang membuat saya berubah tadi ya Bu ya, kayak buat masa depan juga ya Bu ya, buat masa depan saya yang lebih baik lagi ya tentunya. Saya pengen dari sini kayak membatasi lah Bu, tidak harus cut off gitu. Mungkin dari sini saya harus membatasi ruang saya dengan teman-teman saya yang ini ya kan. Jadi saya akan lebih fokus dengan kuliah saya akan fokus dengan keluarga saya juga, karena saya kasihan dengan orang tua. Jadi kalau diteruskan seperti ini terus lambat-lambat ya tidak baik juga dengan orang tua atau keluarga saya juga. Jadi sepertinya secepat mungkin saya pasti harus berubah Bu. Baik, terima kasih Mbak Tias atas semua hal yang Mbak Tias sampaikan, kemudian juga keyakinan Mbak Tias yang pada akhirnya menyadari bahwa mengutamakan diri sendiri lebih penting. Karena sesi konseling kita hari ini 45 menit dan dirasa waktunya juga sudah menunjukkan 45 menit kita berkonseling. Sebelumnya Ibu ingin tahu, setelahnya Mbak Tias ingin apa, rencananya mau tindak lanjutnya itu seperti apa yang ingin Mbak Tias lakukan? Untuk tindak lanjut saya
ke depannya ini dalam waktu 1 minggu ini dulu ya Bu ya. Iya. Saya pengen membuat jadwal ya Bu ya, membuat jadwal, membuat plan, to-do list setiap harinya, apa yang harus saya lakukan di hari itu, mungkin kayak mengerjakan tugas biar saya tidak terus-terusan prokrastinasi gitu lah Bu. Karena saya sempat kayak dicap CMK juga kayak tugas kamu belum loh, semuanya sudah kayak gitu. Nah kayak gitu kan juga kayak jadi saya malu gitu Bu sama teman-teman yang lain, kok saya kayak ketinggalan gini ya gitu. Jadi mungkin saya akan membuat list-listan tersebut dulu, terus mengurangi nongkrong main dengan teman-teman saya ini gitu. Berarti selama 1 minggu ke depan Mbak Tias akan melakukan to-do list mana yang menjadi prioritas kegiatan Mbak Tias setiap harinya. Kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan refleksi Mbak. Jadi setiap hari Mbak Tias kan membuat to-do list. Nah nanti bisa ditambahkan refleksi, journaling, bagaimana Mbak Tias menyampaikan, melakukan penolakan, karena kan Mbak Tias ada rasa nggak enak. Jadi untuk menyampaikan kan pasti butuh hal juga kan, butuh menyiapkan diri untuk menyampaikan bagaimana sih cara kita menyampaikan atau berperilaku asertif kepada orang lain untuk menyampaikan hal yang sebenarnya kita tidak inginkan dengan baik gitu. Ya mungkin bisa ditambahkan dengan refleksi diri atau journaling juga biar bisa membantu Mbak Tias menelaah setiap hal-hal yang Mbak Tias alami hari ini, misalnya begitu. Jadi mungkin nanti di pertemuan sesi konseling selanjutnya kita adakan di minggu depan. Jadi kemungkinan tanggal 15 ya Mbak, tanggal 15 mungkin bisa kita jadwalkan di waktu yang sama. Nanti Mbak Tias silahkan konfirmasi di form konseling itu lagi untuk jadwal sesi konseling berikutnya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan Mbak Tias. Kemudian yang sudah Mbak Tias rencanakan tindak lanjutnya tadi, apakah berjalan sesuai dengan keinginan Mbak Tias. Kemudian juga apakah hal dampaknya baiknya itu juga udah kelihatan di Mbak Tias, yang Mbak Tias rasakan gimana. Jadi nanti Mbak Tias bisa isi form konselingnya lagi ya Mbak. Jadi tinggal melanjutkan aja ke sesi konseling berikutnya. Kemudian untuk waktunya juga nanti kalaupun memang nggak bisa di jam itu, pasti nanti ada pilihannya di form konseling. Mbak Tias bisa sesuaikan dengan jadwalnya. Terima kasih. Iya. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Sebenarnya sudah cukup. Terima kasih atas kehadiran Mbak Tias hari ini di sesi konseling hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita konsultasikan hari ini bisa membawa hal baik kepada Mbak Tias. Untuk ada kurang lebihnya dari Ibu, mohon maaf. Mbak Tias mungkin ada kegiatan yang mau dilanjutkan atau bagaimana? Nanti ada jam siang. Ada jam kuliah. Siang. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, dan terima kasih banyak sudah mau bantu saya. Sama Mbak Tias. Ya, saya mohon pamit ya Bu ya. Terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum.